Semua ada. Mengapa? Untuk menghaluskan semua yang sudah kita pelajari dari dinul Islam ini, supaya kita bisa santun. Itulah yang namanya toleran. Umpamanya ada orang Nasrani yang begini-begini, lah memang kepercayaannya. Saya mengajak diskusi tentang keimanan. Iman yang pertama pada Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitab. Ya, yang mau dijadikan diskusi itu kitab. Bagaimana kita mengimani kitab-kitab ini? Kita sering mengatakan kitab-kitab Allah itu, kalau kita ambil dari Aqidatul Awam, wa arba'un min kutubin tafsiluha Tauratum Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma atabihi rasulu fa haqqut taslimu wal qabulu. Diterangkan itu di situ, dan kita juga sering belajar akidah dan sebagainya itu mengatakan kitab-kitab itu ada arba, yaitu wa arba'un min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud Injilu Isa Furqanu khairil mala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada suhuf, baik itu suhuf Khalil, yakni Ibrahim, wal kalim, yakni orang yang diajak bicara, yaitu biasanya Musa dan Ibrahim. Itu Khalil dan Kalim. Bagaimana kita mengimani itu? Karena kita dituntut amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Mukmin kullun amana billah. Mukmin ini harus percaya pada Allah wa malaikatihi wa kutubihi. Sepanjang diskusi tatkala kita belajar, kita pernah diajarkan bahwa Quran itu sudah cukup. Karena mengandung semua unsur. Itu yang diajarkan kepada Syekh dulu, nggak tahu Ustadz ini ngajarkannya seperti apa. Karena Taurat juga belum pernah megang Taurat. Saya yakin Ustadz yang ada di sini yang bagian akidah ini, kalau tatkala bicara Taurat, seperti apa kitab Taurat itu? Terus kandungannya apa? Terus bagaimana mengimaninya? Zabur, orang Ibrani mengatakan mazmur, kita mengatakan zabur. Seperti apa bentuknya zabur itu? Kita tidak pernah share pada waktu sekolah dari ibtidaiyah, kalau boleh dikatakan ibtidaiyah, sampai ke Gontor, sampai ke IAIN, belum pernah diterangkan Zabur itu seperti apa. Kalaulah tidak mencari sendiri nggak ketemu. Taurat seperti apa? Karena di dalam Taurat Musa ada pecahan-pecahan lagi, ada Talmud.
Itu mungkin pecahan tafsiran dan sebagainya. Tapi Taurat, Injil, yang lebih misterius lagi, kita dipahamkan Injil itu yang ada nggak asli. Kemudian aslinya kemana? Nah, kita sudah nggak iman lagi kepada Injil, kutub. Karena apa tidak asli? Itu dari sejak sekolah dasar, ibtidai, sampai sekolah di Gontor, sampai sekolah di IAIN, selesai loh, IAIN-nya selesai. Walaupun saya jurusannya adab, sastra Arab, tapi sering numpang kuliah, ikut kuliah yang dosen yang favorit, saya ikut. Minta izin, dikasih izin. Nah, selanjutnya tinggal membaca kesenangan dosen itu. Kalau senangnya 7 Up dengan susu kental manis diaduk, nah disodorkan, senang sekali, dan ayo duduk di depan. Nah, dulu Pak Abu Bakar Aceh yang selalu berbicara tentang perkembangan akidah Islam agak sedikit marah. Tatkala saya bertanya, kalau tidak asli terus kita imannya gimana? Kamu ini sudah dikasih izin ikut kuliah, pertanyaannya macam-macam, baca sendiri kamu. Nah, itu saya anggap marah karena bukan dosen, jadi nggak pernah ngasih nilai jelek. Artinya bukan jurusan itu. Jadi saudara-saudara, ini perlu diskusi kita. Nah, cari bahan sampai ketemu bagaimana kita menemukan jawaban daripada mengimani kitab yang disebut Al-Quran itu kutub, wa kutubihi wa rusulihi. Para rasulnya pun tidak dibeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kemudian di ujungnya wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bagaimana kita bisa sami'na, membaca pun belum Taurat. Membaca pun belum pada Injil. Membaca pun belum kepada Mazmur. Beberapa tahun yang lalu saya minta ke penerbit Alkitabiah untuk diberikan Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ratusan ketika itu, mungkin ribuan, karena tidak ada kampus Islam yang minta. Saya minta dikirim berdus-dus, saya minta dan diantar. Kemudian diantar lagi hanya Injil saja. Saya tidak terlalu menanggapi, kita maunya yang komplit, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukunya ketika itu warnanya merah tua, merah marun, dan kertasnya bukan cetakan Indonesia, kertas yang tipis tapi tidak tembus, mungkin cetakan Jerman. Tapi tidak ada satupun yang minta. Ketika itu ada sahabat kita yang Abu Fatin minta, kita kasih. Apa komennya? Kok seperti bukan wahyu, cerita. Nah, coba nanti minta ke Pak Halim tuh. Bukan ngajak kepada Injil dan perjanjian lama, supaya kita bisa membaca, tahu. Saya mula-mula membaca perjanjian lama
itu lama sekali memahaminya. Ada Allah Ibrahim, ada Allah Yakub. Ini apa maksudnya? Ternyata Tuhannya Yakub, Allah Yakub, Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak. Pahami saja, baca yang detail. Tatkala kita bisa membaca saja, itu bisa tergoda. Maka pelajari. Kalau hanya membaca saja, mungkin tergoda. Tapi kalau mempelajari, tidak akan. Karena bisa koreksi kecerdasan kita ini akan bergerak. Itulah dulu saya mengundang pendeta untuk mengajarkan bahasa Ibrani. Satu di antara dari tujuannya adalah bagaimana pendeta Nasrani mengajar bahasa Ibrani. Beliau tamatan Jerman, 10 tahun di Jerman, sekolah teologi, dan memahami bahasa Ibrani, namun bahasa kitab. Tatkala kita belajar hanya 1 semester, kemudian kita korelasikan antara diajar oleh guru Nasrani dan kemudian Syekh mencari sendiri yang khusus orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi. Saya menemukan ada perbedaan. Apa perbedaannya? Dalam nyanyi. Ternyata nyanyi ini ada misi juga itu. Avenu shalom alehem, Avenu shalom alehem, Avenu shalom alehem, Avenu shalom 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 alehem. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Saya cari ke Israel. Kirim surat ke Ahmad di London, coba tolong carikan ini. Ternyata Havenu Shalomnya tidak ada haleluya orang Israel itu, orang Yahudi. Oh bukan. Havenu Shalomnya nggak ada haleluya orang Yahudi. Jadi Havenu Shalom alehem, Havenu Shalom alehem, Havenu Shalom alehem, Havenu Shalom 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 alehem, Havenu Shalom alehem. Ya, Yerusalem mana? Avenu Shalom, Yerusalem, Avenu Shalom, Yerusalem, Yerusalem, Shalom, 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 Yerusalem. Kepada Yerusalem. Orang Ibrani mengatakan Yerusalem. Kita mengatakan Yerusalem. Orang Arab Bait al-Maqdis. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ketika itu belum ada masjid. Masjid itu tahun 700 dibangun oleh Umar ibnu Khattab, baru berbentuk masjid. Nah, ketika Rasul Isra Mi'raj itu masih sinagog. Orang Israel mengatakan Yerusalem.
Ini kalau kita baca perbedaan-perbedaan. Maka nanti kalau diskusi kita ini berjalan, nah silakan apa yang kita temukan dan rujuklah kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti siapa yang minta kasih hal ini. Setelah itu nanti saya mau mengajak membaca Bhagavad Gita. Ya Bhagavad Gita, kita cetak nanti, saya punya itu. Jadi di perpustakaan Syekh itu agama-agama apa saja ada semua. Kitabnya ada semua, sampai kitab klinik pun ada. Ya, ada. Kitab tari Jawa ada. Bagaimana menari gaya Jawa ada. Bagaimana tari-tarian Minangkabau ada. Semua ada. Mengapa? Untuk menghaluskan semua yang sudah kita pelajari dari dinul Islam ini supaya kita bisa santun. Itulah yang namanya toleran. Umpamanya ada orang Nasrani yang begini-begini, lah memang kepercayaannya. Dulu saya pernah disuruh pidato di gereja di Bandung. Saya pakai peci. Yang lain memang nggak ada pakai peci. Pertama kali saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara dengan saudara-saudara dalam acara resmi keagamaan. Ternyata saya tidak harus menjadi Nasrani dan saudara menerima. Sebagaimana halnya saudara datang ke masjid, saudara tidak dipaksa memeluk Islam. Inilah bentuk toleransi. Sekalipun ada kritik ketika itu. Masa ceramah di gereja, bukan ceramah, pidato. Apalagi gereja, saya itu di CI kumpul semua, diajak ngobrol. Biar pena kerasaan. Waduh Syekh, ini sudah ancang-ancang ini. Kenapa? Ya sudah lewat sini katanya. Ora apa-apa. Kamu di sini juga enggak apa-apa. Syekh enggak marah. Sekarang datang. Nah, inilah kata dia, bedanya yang lain dengan Syekh. Mau duduk bersama kamu. Memang kamu siapa? Orang bukan? Itu saja sudah senang. Ada orang yang pura-pura, waduh nggak mau gitu. Takut. Nah kenapa takut? Orang. Kan kita mau mengambil hatinya supaya tempat kita itu lancar dan tempat-tempat rumah di situ diberikan ke kita. Kan berhasil 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4, 5 dan 6. Bis 5 dan 6, 7 dan 8. 7 dan 8, 9 dan 10. Adapun yang tidak di hadapan kita, is no problema. Itu mau berbuat apa juga enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada urusan dengan ini ya enggak jarak perkara. Umpamanya di tempat lain terus kita ngobrol, itu namanya jarak perkara. Perkara berapa? Perkara 5. Jadi saudara sekalian, kita ajak diskusi dan persiapkan besok gimana kita mengimani kitab-kitab Allah itu. Caranya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.